Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizka Indah Ramadhani, NPM 2019 4640361, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kajian strukturalisme pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra pada MK Kajian Drama yang diampu oleh Ibu Rohmatus Soleka, Magister Pendidikan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan pendekatan strukturalisme pada naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Yang pertama yaitu sinopsis drama Orang-orang di Tikungan Jalan. Naskah drama Orang-orang di Tikungan Jalan menceritakan tentang beragam permasalahan yang dimiliki setiap tokohnya yang bertemu tepat di tikungan jalan. Banyak permasalahan yang ada dan tentu dengan konflik yang berbeda-beda. Namun, semua permasalahan selesai pada malam itu juga. Di dalam drama ini, Sri adalah seorang wanita jalang. Sri mengajarkan pembaca bahwa seburuk-buruknya moral pekerja seks komersial tetap memiliki rasa sayang terhadap seseorang, layaknya seperti manusia biasa. Joko yang sedang memiliki masalah dan merasa gundah dengan masa lalunya, mengajak Sri untuk bercinta dan meringankan bebannya. Awalnya Sri mau melayani, namun Sri berubah berpikiran karena ada seseorang laki-laki tua yang mau menikahinya dan mau menerima Sri apa adanya. Dan Sri cukup merasa terharu dengan apa yang telah dilakukan lelaki itu. Akhirnya Sri memutuskan meninggalkan pekerjaannya karena Sri merasa setelah menikah dengan lelaki itu, segala kebutuhan hidupnya akan ditanggung dan dijamin. Tentu Joko cukup kecewa karena sebenarnya Joko menyukai Sri meskipun Sri seorang wanita jalang. Dan Joko semakin depresi hingga akhirnya mantan kekasih Joko kembali dan meminta Joko menikahinya. Namun Joko menolak karena Joko merasa sudah terlalu sakit. Hingga akhirnya Joko lebih memilih untuk sendiri. Lalu ada pula kisah seorang yang mengakunya anak jadah yang menurut orang setempat sedikit gila karena mencari seorang ayah. Dia selalu menyebut dirinya sebagai anak jadah karena dia tak tahu di mana keberadaan ayahnya, namun ayahnya tahu keberadaannya. Ibunya meninggal sudah cukup lama, sedangkan ayahnya seorang pemabuk berat. Menurut ayah anak jadah ini, dengan bermabuk semua masalah hilang. Namun anak jadah yang memiliki sakit jiwa ini tak mau mengakui ayahnya sebagai ayah kandungnya. Hingga pada akhirnya ayah dan anak jadah sama-sama meninggal karena bunuh diri. Setelah itu ada pula masalah si Botak. Botak di sini sebagai seseorang pendatang baru yang belum pernah ke tikungan jalan sebelumnya. Namun ketika dia mengajak bicara pada Joko yang baru dikenal malam itu juga, si Botak cukup mengarahkan dan menyadarkan Joko bahwasannya semua masalah bisa diselesaikan dengan cara yang benar tanpa mabuk-mabukan, tanpa mencari seorang pelarian, dan Botak menunjukkan pada Joko cara Botak menyelesaikan masalah dengan cara sehat dan relaksasi, yaitu menenangkan diri dengan memancing di alam bebas. Pada saat itu masalah terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu struktur teks pementasan drama Orang-orang di Tikungan Jalan, yaitu tema drama Orang-orang di Tikungan Jalan karya W.S. Rendra ini menceritakan tentang permasalahan kehidupan yang melatar belakangi masalah percintaan. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama Sri, Joko, dan Botak. Penokohan Sri merupakan seorang pelacur yang mempunyai kepedulian tinggi terhadap teman dan keluarganya serta mempunyai cinta yang tulus. Kemudian Joko adalah seorang laki-laki yang mengharapkan dan setia pada kekasihnya. Dan dia mempunyai ketertarikan nama pada setiap orang baru yang ia jumpai. Hal ini dapat dilihat dari kutipan Sri. Joko selalu tertarik kepada soal nama. Tadi waktu kami mula-mula berjumpa, ia juga sangat ingin tahu namaku. Kemudian Botak. Botak merupakan seorang laki-laki yang tegar dan selalu menjadi penenang dan berusaha menyadarkan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Kemudian latar.
Latar tempat yang diceritakan dalam drama berada di tikungan jalan, tepatnya tempat para pelacur berada pada malam hari. Kemudian alur, pada drama ini menggunakan alur maju, karena menceritakan kehidupan para pelacur dan orang-orang yang berada di tikungan jalan yang membahas kehidupan kedepannya. Dan amanat yang dapat diambil dari drama tersebut yaitu jangan pernah melihat atau menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kemudian yang ketiga yaitu struktur sosial pementasan drama. Struktur sosial yang diciptakan pengarang dalam drama ini yaitu saling tolong-menolong sesama individu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan cara yang sehat atau baik. Yang keempat yaitu struktur pandangan dunia pementasan drama orang-orang di tikungan jalan. Struktur pandangan dunia di dalam drama ini adalah ketika sutradara memiliki pandangan bahwa seorang perempuan pelacur tetap memiliki perasaan cinta dan rasa kasih sayang layaknya manusia biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.